Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Febriana Sari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tokoh yang ada di dalam filsafat Yunani kuno. Sebelum kita mengetahui tokoh-tokohnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu filsafat. Filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan logika dan metode untuk mengkaji masalah umum dan mendasar dengan mengenai berbagai macam persoalan yang muncul. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophos dan philosophia. Philo yang artinya cinta dan sophos artinya kebijakan. Nah, itu tadi pengertian dari filsafat. Lanjut, kita langsung ke tokoh-tokoh dari filsafat Yunani kuno. Yang pertama, di sini ada Thales. Thales ini filsuf pertama, hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Bahkan Aristoteles memberikan gelar kepada Thales sebagai filsuf yang pertama. Menurut Thales, asal mula alam adalah air. Air adalah pusat dan sumber segala yang ada atau pokok dari segala sesuatu. Selanjutnya, yang kedua di sini ada Anaximander. Anaximander atau Anaximandros adalah murid Thales. Hidup antara tahun 610 sampai 547 sebelum Masehi. Menurut dia, segala sesuatu itu berasal dari tuapron, yaitu yang tak terbatas, suatu yang tak terhingga, tidak dapat dirupakan, tidak ada persamaannya dengan salah satu barang yang kelihatan di dunia ini, bersifat ilahi, abadi tak terubahkan meliputi segala-galanya. Yang ketiga, di sini ada Parmenides. Parmenides ini berasal dari Elean, lahir tahun 540 Masehi. Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan Herakleitos. Filsafatnya yaitu yang realitas hanya satu, tidak bergerak, tidak berubah dasar pemikirannya, yang ada itu ada, mustahil tidak ada. Selanjutnya yang keempat di sini ada Zeno. Zeno dikenal banyak dengan orang karena namanya tercantum pada halaman pertama buku Parmenides karangan Plato. Di sini ada 4 paradoks Zeno yang terkenal. Yang pertama ada dikotomi, perlombaan lari Achilles dan kura-kura, anak panah, dan yang terakhir ada stadion. Lanjut ke tokoh-tokoh dari filsafat Yunani kuno. Yang kelima di sini ada Pythagoras. Pythagoras adalah seorang filsuf Yunani kuno dan perintis aliran Pythagorisme. Ajaran yang paling jelas dikemukakan oleh Pythagoras adalah metempsychosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi, dan setelah kematian, jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Lanjut, yang keenam di sini ada Herakleitos. Herakleitos dari Ephesus adalah seorang filsuf Yunani kuno, pra-Sokratik yang tidak tergolong mazhab apapun. Meski dapat digolongkan lewat asal munculnya sebagai pemikir mazhab Polonia atau filsuf yang muncul di wilayah Asia Minor. Pemikiran filsafatnya memang tidak mudah dimengerti, sehingga ia dijuluki si gelap. Lanjut, di sini ada Empedokles. Empedokles lahir di Agrigentum, Pulau Sisilia pada abad ke-5 sebelum Masehi, atau sekitar tahun 495 sampai 435 sebelum Masehi. Empedokles adalah seorang filsuf dari mazhab pluralisme. Pemikirannya yaitu yang pertama ada tentang 4 anasir, tentang cinta dan benci, tentang pengenalan, dan yang terakhir tentang penyucian. Lanjut di sini ada Anaxagoras. Anaxagoras atau lahir pada tahun 500 sampai 428 sebelum Masehi. Anaxagoras lahir di kota Clazomenia,
Babilonia, Asia Kecil sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Anaxagoras adalah salah seorang filsuf dari mazhab pluralisme. Pemikirannya yaitu tentang benih-benih sebagai prinsip alam semesta, tentang nous, tentang alam semesta, tentang makhluk hidup, dan yang terakhir tentang pengenalan. Nah, di sini yang terakhir ada Demokritos. Demokritos lahir di kota Abdera, di pesisir Tarke di Yunani Utara. Ia hidup sekitar tahun 460 sebelum Masehi hingga 370 sebelum Masehi. Demokritos adalah seorang filsuf yang termasuk di dalam mazhab atomisme. Pemikiran Demokritos yang pertama di sini ada tentang atom, yang kedua tentang dunia, tentang manusia, dan yang terakhir tentang pengenalan. Nah, itu tadi materi dari saya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari filsafat Yunani kuno. Kesimpulannya yaitu berdasarkan teori-teori di atas, filsafat Yunani kuno atau disebut periode filsafat alam karena periode ini ditandai dengan munculnya ahli pikir alam di mana arah dan perhatian pemikirannya pada alam sekitarnya. Pernyataan-pernyataan yang dibuat berdasarkan filsafati, berdasarkan akan pikir, dan tidak berdasarkan pada mitos sebagaimana pada mitologi. Sekian penjelasan dari tokoh-tokoh filsafat Yunani kuno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.